pasien. Perkenalkan saya Dokter Elma yang bekerja di Poliklinik pada hari ini. Terus memastikan identitas pasien seperti biasa dari namanya, usianya, alamatnya, dan lain-lain. Setelah itu kita lakuin inform consent, dimana misalnya Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ini tidak berbahaya dan tidak menyakitkan, tetapi mungkin sedikit kurang nyaman karena Bapak harus membuka bajunya, dan juga saya akan melakukan perabaan pada bagian dada dan juga perut Bapak. Kalau Bapak bersedia, selanjutnya kalau udah bersedia kita pastiin dulu bahwa nggak ada gangguan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan alat dan persiapan berdiri. Alatnya itu di sini ada stetoskop, tapi sebenarnya juga ada penway, cuma di sini nggak disediain, jadi lebih dipakai obstet tingkat 1. Selanjutnya persiapan dirinya seperti biasa, kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, selanjutnya kita lakuin pemeriksaan status generalis terlebih dahulu, di mana kita periksa dari keadaan umum pasien. Di situ kita lihat apakah dia tampak sakit ringan, sedang, atau berat. Kemudian kita nilai juga dari tingkat kesadaran pasien, apakah pasien itu masih kompos mentis, atau dia udah apatis, atau somnolen, atau dia udah sopor koma, atau dia koma. Nah, itu kita lihat juga. Setelah itu kita lihat juga dari TTV, tanda vital yang kayak biasa gitu, dicek dari pernafasannya, kita lihat cek dari tensinya, heart rate-nya, terus juga respiratory rate-nya, suhunya juga itu kita lihat. Tapi kita bilang aja masih kalau normal, masih dalam batas normal gitu. Nah, selanjutnya baru kita periksa pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Nah, itu kita pastiin dulu kan seperti biasa, kalau misalnya barang-barang yang ada di kantong atau apa dikeluarin dulu gitu, dan juga terus juga kalau pakai sabuk dibuka gitu, pastiin juga. Nah, habis itu baru kita ukur berat badan dan tinggi badannya. Setelah itu baru kita lakuin pemeriksaan anemianya gitu. Yang pertama kita lakuin pemeriksaan dari penampakannya dulu. Nah, biasanya khasnya itu di facies coli ya, penampakannya tuh. Nah, itu biasanya khas di thalassemia. Terus juga dari rambutnya juga kita lihat kering atau enggak, mau dicabut atau enggak, distribusi rambutnya gimana gitu, kalau udah rontok gitu. Dan terus juga setelah itu mata. Nah, dari mata kita lihat konjungtivanya pucat atau enggak, terus apakah ada perdarahan di mata, sama skleranya iktarik atau enggak. Nah, setelah sklera, abis itu kita cek mulut dari bibirnya dulu. Nah, bibirnya itu dilihat pucat atau enggak, terus mukosa mulutnya pucat atau enggak, terus lidahnya juga. Kita minta pasiennya buat buka mulutnya, terus kita lihat lidahnya. Kalau misalnya dia lidahnya halus, gak ada papilnya dan merah, itu biasanya tanda dari anemia megaloblastik gitu. Selanjutnya juga kita lihat tanda stomatitis angularis. Nah, di situ kayak ada lesi di pojok dari bibir ya. Nah, tahu nggak gambarannya? Tanda apa? Oke. Stomatitis angularis. Maaf. Nah, selanjutnya juga kita lakukan pemeriksaan limfadenopati. Pada bagian satu kita periksa pada bagian lehernya dari limfadenopati, dan pas kita periksa itu nanti kita tanya apakah ada nyeri atau enggak. Kita periksa seperti biasa ya, dari submental, submandibular, terus dari preaurikular, terus aurikular, sampai superficial cervical, terus superior posterior cervical, sampai ke supraklavikular gitu. Kita periksa juga, kita tanya apakah ada nyeri, dan kita lihat apakah ada benjolan. Dan setelah itu kita lakuin pemeriksaan jantung. Nah, di sini kan kita harus cek dari pulsasi nadinya, tapi di awal kan kita udah tahu kan, tadi udah kita bilang juga. Nah, di situ tinggal kita ulangin aja lagi gitu si nadinya tadi. Nah, terus juga kita nilai apakah itu takikardia atau enggak. Biasanya kalau misalnya di soal ada, kita sebutin aja. Terus juga kita lakuin auskultasi pakai stetoskop. Nah, itu kita auskultasi, kita lihat apakah adanya murmur pansistolik di semua katup dari
Oh, semua katup. Iya, semua katup, dari katup aorta, pulmonal, tricuspid, mitral, itu kita cek semuanya apakah itu ada murmur di katup-katup itu atau enggak. Nah, kalau ada murmur berarti itu tandanya dari anemia berat gitu. Nah, lagi ya. Nah, itu misalnya kalau misalnya dari katup aorta sendiri itu kan dari interkostal 2. Nah, itu parasternum kiri. Nah, itu kita dengerin, terus habis itu next ke sebelahnya ke pulmonal, itu ada di ICS 2 kan sebelahnya di parasternum kebalik tadi aorta kanan. Ya, pulmonal kiri. Nah, selanjutnya ke bawahnya, dan itu ada ya tricuspid dari ICS 4 di parasternum kiri. Nah, selanjutnya baru ke mitral kan di 5 ICS 5 kan. Nah, ya, nah terus selanjutnya udah kita dengerin ada murmur atau enggak, baru kita periksa ya ke abdomen. Nah, terus di abdomen ini kita buat nilai apakah ada hepatomegali dan juga splenomegali gitu kan. Nah, untuk itu pertama kita posisiin dulu pasiennya itu kita suruh tekuk lututnya sekitar 45 derajat. Nah, habis itu pas kita periksa itu kita sambil suruh tarik nafas ya Bu gitu. Tarik nafas ya gitu setiap kita mau ngepalpasi. Nah, selanjutnya palpasinya itu kan buat hepar itu pertama tangan kiri kita di punggung. Nah, terus kita palpasi dari lobus kanan dulu. Nah, itu kan dari sias ke arcus costae. Nah, itu kita pakai 4 jari, kita tarik nafas ya Bu, tarik nafas ya gitu. Terus kita tanya juga adanya nyeri apa enggak, terus kita palpasi itu. Nah, dari lobus kirinya juga dari umbilikus sampai ke processus sifoideus. Nah, itu kita ini lagi palpasi lagi apakah ada pembesaran di heparnya. Terus selanjutnya kita lakuin juga pada untuk ngecek splenomegali itu kita periksa pakai Sufnar, garis Sufnar tahu kan? Nah, itu tangan kirinya kita di bagian kiri pasien di sana. Gitu. Oke. Ini terus gini. Iya, betul. Berarti nanti kan kita ada hepato sama yang ini kan. Berarti yang di sebelah hepato kan di sini, pindah ke sini gitu. Iya, pindah. Jadi kan ini badan, kalau hepato tangan kiri di sini, kalau splenomegali Oh, masih tangannya Iya. pindah. Iya, kan dari posisinya juga kan kalau misalnya si splenomegali kan di sebelah sana. Terus kita ikutin ya garis Sufnar itu kan ya 4 itu kan ada di umbilikus dari sias dulu deh, dari sias ke arcus costae sinistra atau kiri. Nah, itu kita palpasi. Terus satunya itu ada di arcus costae. Nah, 8-nya itu ada di sias. Nah, itu kita 4-nya itu ada di umbilikus. Nah, kita coba kita palpasi apakah ada pembesaran di si splenomegali. Nah, setelah itu baru kita lakuin pemeriksaan pada kuku pasien. Nah, kuku itu kita lihat apakah dia pucat atau enggak, terus cyanosis atau enggak gitu kan, cyanosis atau enggak, dan juga tanda-tanda dari kuku sendok kayak kolinopsia itu kan ada di anemia defisiensi besi. Nah, terus juga palmarnya kita lihat apakah dia ada pucat atau enggak, kulitnya juga kita lihat ada pucat atau enggak. Nah, kalau abu-abu itu tanda dari hemosidrosis. Nah, apalagi ya udah. Terus selanjutnya kita juga lihat, kita nilai dari keparahan dari si anemianya. Kan tadi sebelumnya udah kita lihat juga dari konjungtivanya, terus juga mukosa mulutnya, kukunya, telapak tangan, kulit, terus udah kita lihat. Nah, itu kategori yang ringan atau yang sedang. Sedangkan kalau yang berat itu kan tadi kita tahu adanya tandanya murmur. Nah, gitu. Nah, selanjutnya udah. Jadi di sini kita cuma anemia aja gitu. Perdarahan sama keganasannya enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Oke. Ya. Alhamdulillah.